Ya, berikutnya setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang reaksi terang, ya. Sekarang coba kita sempurnakan pembahasan tentang fotosintesis dengan membahas detail seperti apa reaksi gelap tahapan terakhir atau tahapan kedua berjalan. Nah, reaksi gelap ya disebut juga dengan istilah siklus Kelvin atau siklus Kelvin-Benson. Karena bentuk reaksinya itu berbentuk siklus dan ditemukan oleh dua orang ini namanya Kelvin dan Benson. Ya, apa aja input dan outputnya? Maka reaksi gelap yang terjadi di stroma ini butuh input yang asalnya dari reaksi terang yakni ATP dan NADPH bersama dengan CO2 yang masuk melalui stomata setelah bertukar dengan oksigen di sana, ya. Dan menghasilkan output berupa glukosa. Bagaimana prosesnya berjalan, ya? Jadi ringkasnya bayangin di mana di stroma itu terdapat serangkaian enzim ya yang berperan menghasilkan glukosa di sini. Pertama, teman-teman bisa lihat ya, suatu molekul CO2 yang masuk ya melalui stomata daun, kemudian ke sitoplasma sel, kemudian masuk ke kloroplas bagian stromanya. Maka CO2 ini pertama digabungkan dengan suatu molekul berkarbon 5 disebut dengan istilah ribulosa bifosfat gitu. Ya, yang buletan ini yang bulat tapi ini menunjukkan karbonnya. Ribulosa bifosfat itu karbonnya 5. Eh Kalau detail ya, dia lengkapnya itu 1,5 ribulosa bifosfat atau bisfosfat. Dia disebut 1,5 karena dia punya fosfat di karbon pertama dan di karbon kelimanya. Bisfosfat, 2 fosfat. Gitu. Biasa disingkat dengan nama RUBP. Ya, ribulosa bisfosfat itu RUBP. Maka suatu enzim yang juga adalah enzim yang cukup terkenal ya, disebut dengan istilah enzim Rubisco. Rubisco. Singkatan dari ribulosa bisfosfat karboksilase. Karboksilase. Jadi dia enzim yang menanamkan gugus karbon ke RUBP itu. Ya. Nama enzimnya Rubisco. Ya, diingat Rubisco ini bahkan adalah jenis protein paling melimpah sebumi. Jangan sejagat raya, kita nggak tahu di luar sana. Di bumi aja. Jadi di bumi ini jenis protein paling melimpah dia Rubisco. Dia adalah protein paling banyak di tanaman dan tanaman paling banyak biomasanya di bumi ini. Maka Rubisco ini jadi protein terbanyak buat di bumi ini. Nah, ringkasnya ya, RUBP kemudian mengalami fiksasi dengan CO2 digabungkan, maka tahapannya disebut dengan istilah tahap fiksasi CO2. Tahap pertama, totalnya ada 3 tahapan, teman-teman. Ya, reaksi gelap ini. Tahap pertamanya kita sebut dengan istilah apa? Fiksasi CO2. Ya. Kemudian terbentuklah dengan segera suatu molekul berkarbon 6. Ya. CO2 karbonnya 1, RUBP karbonnya 5 gitu. Maka dihasilkan senyawa berkarbon 6 yang mengandung fosfat di karbon pertama dan boleh ke-6-nya ya. Yang kemudian ya, karena senyawa ini bersifat tidak stabil, senyawa berkarbon ini bersifat apa? Tidak stabil, teman-teman. Sehingga dengan segera dia terpotong sendiri membentuk 2 senyawa berkarbon 3 yang disebut dengan istilah 3 fosfogliserat ya. 3 fosfogliserat ini teman-teman temukan juga di glikolisis. Coba dicek aja nanti ya. Istilah 3 fosfogliserat ini ada di glikolisis. Ini kalau dilihat detail di glikolisis, ini kebalikan di glikolisis. Ya, kalau ini proses pembentukan, kalau di glikolisis itu proses perombakan. Maka setelah 3 fosfogliserat di glikolisis, teman-teman temukan juga istilah senyawa 1,3 bisfosfogliserat. Gitu.
Sesuai namanya, tadinya 3 fosfogliserat. Fosfatnya hanya ada di karbon ketiga. Sekarang ada fosfat di karbon pertama gitu. Lah kok bisa? Oh, ternyata ya. Ternyata teman-teman, proses ini membutuhkan energi berupa ATP. Ya, inilah fungsinya input yang kedua setelah CO2. CO2 itu sebagai sumber karbon. Nah, di sini ATP-nya mau dipakai energi yang ada di atom fosfatnya. Sehingga ATP menjadi adenosin di fosfat. Karbonnya fosfatnya 3 berubah jadi fosfat 2 gitu. Kok bisa 3 jadi 2? Karena salah satunya diberikan ke 3 fosfogliserat sehingga 3 fosfogliserat berubah jadi 1,3 bisfosfogliserat. Gitu. Ya. Tahap berikutnya, kalau yang tadi ada istilah fosforilasi, nah sekarang di sini kebalikan dari glikolisis. Teman-teman bisa merinci ya, mirip di glikolisis di sana atau kebalikan dari proses glikolisis ya. 1,3 bifosfogliserat di sini kemudian dikonversi jadi gliseraldehid 3 fosfat. Apa itu? Suatu molekul berkarbon 3 juga, cuman di sini fosfatnya cuman satu teman-teman, yaitu di karbon 3. Oh, kemana fosfatnya yang satu? Tadinya 2 gitu. Ada di karbon pertama. Oh, ternyata fosfat itu dibuang begitu saja ya. Dalam bentuk fosfat inorganik, P, inorganik atau anorganik ya. Di saat bersamaan di sini terjadi oksidasi reduksi, mirip di tahap glikolisis ya. Gliseraldehid 3 fosfat dibalik dari kiri ke kanan di sini. Berubah jadi 1,3 bifosfogliserat di sana, terjadi fosforilasi dan juga terjadi oksidasi reduksi, sama persis, cuman kebalik aja ya. Maka di sini 1,3 bifosfogliserat ini mengalami reduksi. Kok bisa mengalami reduksi? Mendapatkan elektron. Elektronnya dari NADPH. Ya, NADPH mengalami oksidasi, melepaskan elektron. Elektronnya kemudian mengalir ke 1,3 bifosfogliserat. Maaf, ini kebalik ya. Ini kebalik, teman-teman. Harusnya NADPH berubah jadi NADPH. Nah, gini ya. Jadi reaksinya gini. Nah, jadi NADPH mengalami oksidasi ya. Elektronnya diberikan ke 1,3 bifosfogliserat sehingga dihasilkan gliseraldehyd 3 fosfat. Maka digunakanlah input yang ketiga. Jadi udah ketemu semua inputnya, teman-teman. Ya. Udah ketemu semua inputnya, ada CO2, ada ATP, ada NADPH nih. Itulah gunanya mereka bertiga nih. Di rincian dari masing-masing manfaatnya ya. Akhirnya dihasilkan gliseraldehyd 3 fosfat. Nah, G3P atau gliseraldehyd 3 fosfat ini kemudian apa yang terjadi? Maaf, tadi saya lupa tulis reaksinya. Proses ini yang penggunaan NADPH ini, inilah yang disebut dengan istilah tahap yang kedua, kita sebut dengan istilah tahap reduksi. Jadi 1,3 bisfosfogliserat mengalami reduksi, maka disebut dengan istilah tahap reduksi. Ya. Nah, setelah terbentuk G3P ini teman-teman sebagian digunakan untuk menghasilkan RUBP, sehingga proses ini kita kenal dengan istilah regenerasi RUBP. Regenerasi RUBP. Nah, ini ada 3 tahap ya, fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi RUBP. Kok harus regenerasi RUBP? Ya agar prosesnya bersiklus, putar lagi, kan butuh RUBP untuk glikolisis untuk reaksi gelap berikutnya. Gitu. Nah, sebagian dari G3P tadi, gliseraldehyd 3 fosfat tadi itu digunakan untuk membentuk glukosa gitu. Ya. Jadi dibagi di sana, teman. Kalau ditanya detail berapa CO2 yang dibutuhkan untuk menghasilkan glukosa, ya, maka glukosa karena dia C6H12O6 tersusun atas 6 karbon, gitu, maka butuh 6 juga karbon.
6 CO2 untuk menghasilkan 1 glukosa. Kalau butuh 6 CO2 maka butuh 6 RUBP dong, ya. Maka ketika terjadi fiksasi CO2 dihasilkan juga 6 molekul senyawa yang tidak stabil tadi, gitu. Senyawa berkarbon 6 yang kemudian terpotong menjadi 3 fosfogliserat untuk setiap senyawa tidak stabil tadi, sehingga dihasilkan 12, kepotong 2 kan. Nah, maka akan dihasilkan 12 1,3 bifosfogliserat BPG 12 juga, dihasilkan 12 gliserol D3 fosfat, sehingga ya gini dibagi teman-teman. Untuk menghasilkan 1 glukosa karena G3P karbonnya 3, glukosa karbonnya 6, maka 2 dari G3P itu digunakan untuk menghasilkan glukosa, 10 sisanya ya digunakan untuk menghasilkan RUBP lagi, gitu. Ya, maka totalnya benar tuh teman-teman ya. Karena jumlah karbon dari 10 itu 10 G3P itu 10 kali 3, karena G3P karbonnya 3 untuk setiap G3P. Artinya ada berapa karbon? 30 ya. 30 karbon itu akan disusun ulang menghasilkan 6 RUBP yang karbonnya 5. Nah, RUBP karbonnya 5 akan dihasilkan 6, maka totalnya juga 30 tuh, ketemu ya. Nah, itulah dia teman-teman kurang lebih proses reaksi gelap yang tersusun atas 3 tahapan, fiksasi CO2, tahap reduksi, dan tahap regenerasi RUBP yang kalau dirinci di sini juga butuh ATP teman-teman ya. Di tahap regenerasi RUBP kalau detail tuh butuh ATP juga di sini. Karena kan di G3P fosfatnya cuma 1 tuh. Di karbon ketiga di RUBP fosfatnya ada 2, maka di sana butuh fosfat lagi dan fosfatnya asalnya dari ATP. Maka jumlah ATP yang dibutuhkan lebih banyak dibanding jumlah NADPH ya. Ada 2 titik butuh ATP nih. Nah, itu kurang lebih tentang reaksi gelap yang ada 3 tahapan seperti yang tadi kita sebutkan. Maka dia butuh 3 senyawa, CO2 sebagai sumber karbon, kemudian NADPH sebagai sumber elektron ya untuk mereduksi, dan ATP digunakan sebagai sumber fosfornya ya untuk proses fosforilasi yang menghasilkan output berupa glukosa atau C6H12O6.